Ketika kita diperhadapkan di persimpangan, ketika kita melihat kedua jalan itu sama-sama baik, ada kalanya secara kedagingan, secara jasmani, kita ingin mengambil jalan yang kelihatannya lurus, lancar, dan tidak banyak tantangan, saudara. Itu adalah keinginan natur manusia, menginginkan segala sesuatu seperti jalan tol yang bebas hambatan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu tema, start sama finish berbeda. Kita akan baca firman Tuhan bersama dari 1 Samuel 10 ayat 1a. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Israel?" Saudara, ini adalah ilustrasi ataupun gambaran bagaimana Nabi Samuel yang sudah tua waktu itu mengurapi Saul menjadi raja pertama di Israel. Di dalam menempuh perjalanan kehidupan setiap anak manusia di muka bumi ini, termasuk Saul dan juga nanti dibandingkan dengan Daud, itu tidak selamanya kita selalu berhadapan dengan jalan yang lurus. Ada banyak sekali persimpangan yang membuat kita salah memilih di persimpangan tersebut. Haluan hidup kita pun dapat berubah. Nah, salah memilih jalan akibatnya pasti akan mengarah kepada hal-hal yang buruk. Nah, kalau petunjuk jalan seperti ini sudah sering sekali kita lihat ya, hanya saja ini sebagai suatu ilustrasi. Kita bersama dengan rombongan teman-teman kita, satu sekolah, satu kuliahan, satu kantor, kita dapat memulai start yang sama tetapi sering sekali menempuh akhir yang berbeda ataupun finish yang berbeda. Ketika kita tiba di persimpangan, diperhadapkan dengan ada begitu banyak pilihan, diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, sering sekali kita mengatakan, "Saya mengambil jalanku dan engkau mengambil jalanmu," ya. Jadi masing-masing akhirnya pun berpisah. Nah, ini adalah gambaran anak-anak manusia di bumi ini yang mempunyai pilihannya masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sedang berjalan dengan pemimpin atau pemandu sejati kita, yakni Tuhan kita? Nah, orang yang memiliki penyerahan penuh kepada Tuhan pasti akan berkata seperti pemazmur di dalam 25 ayat 4-5a. "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku." Ini adalah ciri-ciri ataupun tanda-tanda kita yang berserah sempurna, berserah penuh kepada Tuhan. Setiap kali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, kita senantiasa memohon hikmat agar Tuhan menuntun dan memberikan kita jalan yang terbaik. Nah, sering sekali ketika kita diperhadapkan di persimpangan, ketika kita melihat kedua jalan itu sama-sama baik, ada kalanya secara kedagingan, secara jasmani, kita ingin mengambil jalan yang kelihatannya lurus, lancar, dan tidak banyak tantangan, saudara. Itu adalah keinginan natur manusia, menginginkan segala sesuatu seperti jalan tol yang bebas hambatan, begitu ya. Nah, tetapi dalam keadaan seperti itulah, kita butuh betul-betul pimpinan Tuhan supaya kita tidak salah memilih jalan. Pagi ini saya terbangun dan dipenuhi dengan satu ilustrasi dan saya disegarkan dengan satu gambar. Saya lihat ada satu teman yang memberikan satu postingan tentang truk yang membawa beban yang begitu berat, lalu truk ini keluar separuh dari pembatas jalan
Jadi yang menyebabkan truk ini tidak terjun bebas ke jurang itu adalah karena di belakangnya dia membawa beban yang begitu banyak. Nah, saudara, itu akhirnya menyebabkan saya memberikan renungan ini pada pagi hari ini ya, tentang jalan mana yang kita pilih. Nah, sering sekali ketika hidup kita diperhadapkan dengan kehidupan yang diberikan tanggung jawab yang banyak, bebannya kelihatan berat, sering sekali kita ingin pergi dan tidak ingin menanggung beban itu. Nah, tetapi setelah saya melihat ilustrasi tersebut, justru yang menyelamatkan truk itu adalah beban-beban yang berat yang dibawa di belakang itu, yang menyebabkan akhirnya truk di bagian depan itu masih tersangkut dan kemudian tidak terjun bebas ke jalan. Demikian juga di dalam kehidupan kita ya, truk tersebut tadi tidak terjun bebas ke jurang. Demikian juga di dalam kehidupan kita, sering sekali saya mendapati bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab yang besar, maka kita akan berjalan dengan lebih hati-hati. Kita tidak ingin ke kiri, ke kanan, tetapi kita ingin mentaati setiap rambu-rambu. Kalaupun kita sudah taat dan kita sudah mengikuti jalan yang benar, dan jalan kita diserobot orang dan orang lain yang menyebabkan kita celaka, Tuhan tetap akan memelihara kita. Karena seperti ilustrasi itu tadi, kalaupun sempat kepala truk itu keluar menggantung ya di pembatas jalan dan sebentar lagi akan jatuh ke jurang kalau tidak ada pemberi beban yang begitu berat di belakangnya. Nah, demikian juga saya merefleksikan sering sekali ketika saya melihat pekerjaan pelayanan ya begitu banyak tanggung jawabnya, bagi sebagian orang itu dianggap beban yang berat, dan bagi saya justru itu adalah berkat. Karena dengan mengerjakan semua tanggung jawab yang seperti itu, saya melihat itu cara Tuhan untuk mengajar saya, cara Tuhan untuk memperlihatkan bahwa mungkin kekayaan saya bukan terletak di investasi ataupun di harta benda yang berlimpah ruah, tetapi berupa kekayaan intelektual, berupa kepercayaan dari Tuhan, berupa kepercayaan dari sesama, sehingga kalaupun satu saat sempat dalam tanda kutip mengalami kecelakaan, hampir saja mengalami jalan yang licin, tetap ada penahannya, tetap tangan Tuhan menahannya melalui bermacam cara, sehingga kalaupun jatuh kita tidak sampai tergeletak. Nah, inilah indahnya kehidupan kita kalau setiap jalan-jalan kita meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Saul dan Daud tidak berbeda pada awalnya, start sama tetapi finish berbeda. Alkitab mencatat bahwa Saul diurapi Tuhan dan Daud pun demikian, diurapi oleh Tuhan. Dapat kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Kedua pemuda ini juga sama-sama memiliki paras yang elok. Ya, bahasa hari ini guanteng gitu ya, tampan ya, cakep sekali ya, kece kata orang ya. Saul itu adalah seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi kalau mau mengadakan audisi, wah sudah tidak ada saingan lagi ya. Karena Saul itu adalah orang yang sangat tampan dan tinggi ya. Jadi dikatakan dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi sangat tampan sekali waktu itu. Nah, demikian juga Daud, walaupun dia diurapi oleh Tuhan juga masih dalam keadaan sangat muda. Dia diurapi oleh Samuel juga, melalui Samuel ya, diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Dia menjadi raja kedua Israel. Dia dalam keadaan yang sangat muda dan juga dikatakan parasnya keelok-elokan ya. Dia kemerah-merahan, matanya indah. Nah, orang tampan ya atau orang cantik itu biasanya dinilai pertama-tama itu dari keindahan matanya. Kalau matanya indah, saudara, biasanya itu sudah cukup. Nah, apalagi udah parasnya elok, kulitnya kemerah-merahan, matanya indah. Wah, lengkap sudah yang dimiliki oleh Daud ya. Jadi tampan sekali ya remaja menjelang pemuda ini. Nah, apakah Tuhan memilih kedua pemuda ini karena sama-sama memiliki paras yang tampan atau paras yang elok? Sebenarnya tidak ya, bukan karena ketampanan mereka Tuhan memilih. Ada tertulis, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati ya. Jadi Tuhan melihat hati. Ketika dia memilih Daud untuk menggantikan Saul, Tuhan melihat hati Daud ini baik ya, tidak seperti
kakak-kakaknya yang lain kelihatan gagah perkasa ya kan, disuruh anak-anak Isai ya, disuruh berbaris ya, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, berlalu semuanya. Samuel mengatakan kepada Isai, apakah ini semua anak laki-lakimu? Dan Isai teringat, masih ada satu lagi ya, anak yang bungsu yang masih menggembalakan ternak ya di padang gurun. Cepat suruh dia pulang, dan akan dilihat oleh Samuel apakah dia yang akan dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Ternyata benar ya, Daudlah yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja Israel yang kedua, menggantikan Saul. Nah, disinilah kita melihat baik Raja Saul dan Raja Daud sama-sama elok ya, sama-sama tampan. Saul dikatakan elok dan tinggi ya. Nah, ilustrasi ini sangat luar biasa ya, pandai berperang. Nah, baik Saul maupun Daud memulai karirnya dengan penuh kerendahan hati. Karena itu tangan Tuhan juga berada di atas kedua pemuda ini. Keduanya dimahkotai menjadi raja pada usia yang hampir bersamaan. Sama-sama masih muda, sama-sama masih rentang usia pemuda ya. Kalau ini ada pelukis ya yang menggambarkan Raja Daud yang muda dan elok rupanya ya. Menurut saya lebih tampan daripada gambar ini ya. Karena waktu itu belum ada HP yang bisa memotret ya, ataupun belum ada kamera canggih. Jadi semua ilustrator mencoba untuk mereka-reka saja. Jadi ini salah satu hasil rekaan ya, bahwa Daud itu adalah raja muda yang sangat elok rupanya. Nah, namun di dalam perjalanan selanjutnya, ketika diperhadapkan pada persimpangan-persimpangan, jalan yang mereka pilih berbeda. Daud memilih untuk tetap taat mengikuti jalan Tuhan, dan ketaatan ini membawa hidup Daud semakin naik dan mengalami peninggian demi peninggian dari hari ke hari oleh Tuhan. Saudara, Daud bukanlah seorang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Dia pernah melakukan dosa sampai triple ya. Kita sudah tahu bagaimana dia jatuh ke dalam dosa dengan menempatkan Uria di medan peperangan, mengatur strategi, lempar batu sembunyi tangan, lalu mengambil istrinya, begitu ya kan. Triple dosa pernah Daud lakukan. Nah, tetapi berbedanya Daud dengan Saul adalah, kalau Saul berdosa dan dia ditegur, waktu itu ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung bertobat, dia langsung minta ampun kepada Tuhan dan menyadari dia sudah sangat bersalah kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni. Walaupun konsekuensi akibat dosanya masih tetap ditanggung ya, karena memang anak Tuhan ketika bersalah, ketika berdosa, dosanya itu, konsekuensinya itu ditanggung selama masih hidup ya di bumi ini. Karena ketika nanti tiba di hari penghakiman ya, kita yang sudah diselamatkan tentu tidak dilemparkan ke api neraka, melainkan kita terima mahkota, apa yang menjadi pahala kita. Nah, jadi dosa kita dibereskan ketika kita masih hidup di bumi ini. Jadi kalau pada hari ini kita berdosa, atau kemarin-kemarin kita berdosa dan kita tidak menerima hajaran dari Tuhan, nah hati-hati, jangan-jangan kita bukan anak Tuhan ya. Jangan-jangan ya satu saat nanti dihajar dengan sangat keras. Jadi jangan tunggu hajaran datang dengan sangat keras ya. Bertobatlah selagi Allah Roh Kudus berbicara lemah lembut di hati kita ya. Nah, ini yang Daud alami. Dia tetap hidup di dalam ketaatan. Pernah jatuh tapi bangkit kembali. Pernah jatuh, bangkit kembali, dan sampai kepada finishnya dia tetap memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Dan bahkan Mesias ya dari keturunan Daud. Nah, sekarang kita melihat ketidaktaatan Saul. Nah, bedanya di sini ya. Tadi startnya sama-sama masih muda, sama-sama tampan menjadi raja Israel ya. Nah, sekarang bedanya sudah mulai kelihatan. Saul tidak taat ya karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia lebih suka mendengarkan penggodanya. Pada waktu itu ya ada setan yang menggodanya, memandang Daud yang ada di istananya itu, karena Daud bersahabat dengan anaknya Yonatan, jadi sering main di istana. Nah, jadi Saul mengambil tombak dan hendak menombak ya, membunuh Daud, menancapkannya ke dinding ya. Nah, tetapi ketika Daud memainkan kecapi, maka roh jahat yang ada pada Saul itu keluar, dan Saul merasa nyaman. Tetapi kalau tidak main kecapi lagi, jadi dia dikuasai lagi oleh roh jahat. Nah, itu tanda-tanda Saul sudah mulai tidak taat ya, membiarkan dirinya dikuasai oleh
roh jahat, bukannya meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan. Nah, lalu banyak sekali perbuatan fatal yang Saul lakukan, yakni mempersembahkan korban yang bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya, hanya karena tidak sabar menunggu Samuel datang. Dan dia ditegur, ya. Dan ketika ditegur pun dia banyak alasan, dia mengatakan ini dan itu, ya, banyak hewan-hewan yang tambun lah, ya. Ketika kenapa ditanya, ya, waktu selesai perang, kenapa tidak diberantas semuanya, ya, banyak sekali alasannya. Jadi ketidaktaatan Saul ini berakumulasi, bertumpuk-tumpuk, ya, sampai yang terparah ini adalah ketika mendatangi ketika pergi ke tukang tenung, ya, ke orang pintar dalam tanda kutip kalau hari ini, ya, orang yang suka meramal begitu, ya, dan pergi untuk memanggil arwah. Nah, ini adalah satu perbuatan yang tidak patut bagi seorang raja Israel yang memimpin umat Allah yang menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, kemudian kita juga tahu akhir dari hidup Saul itu adalah dia mati sangat tragis, ya. Kita lihat Saul di tengah perjalanan hidupnya memilih untuk tidak taat, dan karena ketidaktaatannya ini Tuhan menolaknya sebagai raja atas Israel. Bisa dibaca di dalam Samuel 15 ayat 26. Dan akhir hidupnya pun sangat tragis, yakni di dalam suatu pertempuran, ya, ketika melihat Yonatan anaknya sudah tewas terbunuh, dan dia melihat ada pedang yang tertancap, dia pun menancapkan dirinya, ya. Jadi akhirnya Saul mati bunuh diri karena dia menancapkan diri di atas pedang yang terhunus. Jadi ini adalah finish yang sangat berbeda. Daud menyelesaikan hidupnya dengan penuh kemenangan karena tetap menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan atas Daud. Sedangkan Saul matinya tragis dan tidak memperkenankan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan menuntun kepada kehancuran. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, jalan manakah yang akan saudara tempuh hari ini? Kiranya sebelum kita melangkahkan kaki, kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita agar memberitahukan jalan manakah yang akan kita tempuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.